Hai, pernah nggak sih kalian ingin mencari sebuah foto dalam foto yang luas? Misal, ini aku punya logo nih, aku punya logo. Nah, mau aku cari di sini. Ya, ini adalah suatu logo di suatu institut ya. Nah, kita akan mencarinya di sini. Nah, bagaimana sistem tahu bahwa logo ini ada di gambar yang besar ini? Jadi kita akan mencari logo yang kecil ini, gambar kecil ini dari gambar yang besar ini. Mana sih logo yang cocok dengan ini? Bagaimana sistem tahu? Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas ini. Perkenalkan, nama saya Fiantio Galir Pramudia. Sekarang berkuliah di Institut Asia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas fitur ini pada matkul citra digital. Jadi kita menemukan suatu informasi ya dalam citra digital ini. Nah, kita akan menemukan logo ini di sini. Oke, kita akan mulai penjelasannya. Nah, pada penjelasan ini, pada kasus ini, jadi saya sudah merangkum ke dalam blog saya, artikel saya. Jadi saya menggunakan yang namanya template matching. Jadi kita mencari gambar yang kecil ini pada gambar yang besar ini. Kita akan menggunakan sistem yang bernama template matching transformation. Nah, apa sih template matching itu dan bagaimana cara kerjanya? Ya, yang pertama kita pastinya punya template. Template apa? Template itu adalah gambar yang kecil ini, lalu gambar asli gambar yang besar ini. Maksudnya beresolusi besar dari gambar yang kecil ini. Nah, kita akan menyiapkan small image source. Jadi kita akan mengalokasikan si small image ini pada image yang besar. Nah, ini image kecil, ini image besar ya. Lalu si template ini kita akan menyeleksi mana sih yang eh, pada gambar besar ini cocok dengan gambar kecil ini. Nah, dengan yang ketiga fitur attraction. Jadi mengidentifikasi bahwa bahwa fitur ini mempunyai key pada template yang bisa diekstrak. Maksudnya gimana? Maksudnya pada citra digital ini akan berbentuk apa? Data array ya. Nah, biasanya di matchmasking itu dia bisa mengatur dia bisa mengetahui ini satu ini nol ini satu. Nah, kita akan mengekstrak ini dan mendapatkan informasinya dan mencari informasi tersebut pada gambar yang besar ini. Nah, setelah mengidentifikasi kuncinya, kita akan memulai matching proses. Jadi scanning the large image. Kita men-scan gambar besar ini agar menemukan gambar kecil ini. Analisisnya gimana? Nah, analisisnya itu kita akan membuat grayscale dulu. Grayscale. Jadi image di gray threshold. Lalu red bounding box ini mengidentifikasi logo yang dideteksi pada template kita, ya, small image. Lalu menemukan similarity-nya menggunakan korelasi. Jadi
si sistem akan mengetahui similarity, nilai similarity, entah itu dia bright, entah dia hitam. Jadi sistem akan mengidentifikasi itu yang dimana dia akan menjadikan similarity yang cocok sebagai nilai tertinggi. Nah, pada kode kita akan memakai yang namanya OpenCV Python Headless dan Matplotlib. Ya. OpenCV itu buat apa? OpenCV itu buat library untuk proses template matching kita. Jadi kita akan menginstal OpenCV dan Matplotlib. Nah, kenapa kita menginstal OpenCV yang headless? Karena dia enteng dan ideal untuk server atau laptop ya, tanpa display requirement. Nah, displaynya kita memakai Matplotlib ya, kelihatan. Jadi nggak berat-berat amat. Nah, Matplotlib ini untuk image visualization. Jadi image processing toolkit untuk image processing role-nya OpenCV ya, OpenCV ini untuk image manipulation. Ya. Nah, apa yang dibutuhkan dalam kode kita? Yang dibutuhkan adalah NumPy, Matplotlib, ya, sedikit image, sedikit image yang dimana dia mempunyai fitur make templates dan IO untuk membaca gambar, dan tentunya CV2 computer vision. Nah, NumPy untuk menghitung mengubah gambar ke array, IO untuk read image, match template itu untuk korelasi template matching pada gambar, dan CV2 untuk image operation seperti resizing gambar dan cropping. Image acquisition, nah di sini kita akan ada dua tipe, image besar dan image kecil. Image besar adalah image raw kita, dimana ini adalah yang resolusinya harus lebih besar daripada template. Nah, template ini sebagai apa yang kita cari pada image asli, gitu ya. Nah, di sini foto, portrait atau terserah. Nah, dan logo, apakah logo ini ada di gambar tersebut. Lalu kita membaca image dari template tersebut, ya, memakai IO, memakai package IO di sini tadi, IO dari Sky Image. Nah, kita baca keduanya dan kita threshold ke grayscaling ya, seperti di awal tadi. Grayscale image kita harus mengubahnya agar mudah mendapatkan informasi dan tidak terlalu banyak untuk yang tidak dibutuhkan. Nah, setelah itu, nah ini proses utama adalah template matching. Apa template matching itu? Jadi kita ada small image templates dan source image yang besar. Di sini template image itu kecil dia kecil, menemukan dari image yang besar ini. Oh, misal ini nggak selalu utama, bisa aja template logonya ada di atas kiri, bawah kanan, terserah ya. Jadi template matching ini menggunakan algoritma yang bernama normalized cross correlation. Jadi dia menormalisasi korelasi yang X cross, seperti seperti judulnya, dia cross correlation. Jadi dia menemukan maksimum correlation pada setiap displacement, pada setiap data array yang ada pada gambar. Nah,
Nah, kita akan menggunakan image template. Maaf, kita akan menggunakan image template yang dimana inputannya image dan templatenya buat image yang mau kita cari atau compare. Nah, apa itu image templates? Jadi dia akan mencari image untuk menemukan lokasi di mana template mempunyai kemiripan terbaik, base match. Dia mempunyai di mana template itu mempunyai base match, mempunyai kemiripan yang paling tinggi. Bagaimana caranya? Nah, dia mencari template dari image dan menggunakan normalization correlation sebagai perhitungannya di sini ya, sesuai apa, sesuai gambar. Nah, kenapa ya kita membutuhkannya untuk mendeteksi logo pada kami tersebut. Nah, template matching proses itu seperti apa sih? Template matching proses, dari atas kita template search. Nah, templatenya ini digerakkan secara di semua large image. Jadi dia akan mencari itu korelasi tertinggi dari template itu yang dimana di compare dengan image besar. Nah, lalu mengkorelasi calculation. Nah, menghitung korelasi. Jadi korelasi skornya yang paling tinggi dia akan menjadi base match. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maksimum correlation ya. Maksimum correlation dia sebagai base match. Mana? Triple base match ya. Lalu yang ketiga, peak alignment, puncak dari hasil. Jadi dia memiliki nilai tertinggi korelasi, nilai skor tertinggi korelasi yang menjadi similarity tertinggi, kemiripan tertinggi, base match. Nah, codingannya seperti apa? Codingannya kita memakai NumPy, kita unravel. Unravel itu apa? Unravel itu untuk convert. Jadi dari kita akan membaca ini ya. Kita membaca Emrate. Nah, Emrate ini kita akan menghasilkan float. Nah, float itu nanti dirubah ke data array, data 2 dimensi array untuk mengolahnya lebih lanjut. Ya. Convert float index float tadi ke 2D coordinates. Jadi kita seperti memiliki matriks 2 dimensi array. Lalu inputannya apa? Inputannya NumPy Akmar dan shape-nya itu tadi, shape yang kita cari tadi. NP Akmar untuk apa? Index of maximality. Jadi kita mengetahui indeks dari similarity tertinggi. Kita untuk menemukan koordinat yang mempunyai nilai korelasi tertinggi. Nah, XY ini untuk apa? Ini ada XY. Jadi XY ini untuk menaruh ya, ini koordinat X dan ini koordinat Y. Kita taruh dalam variabel XY. Lalu ketika kita sudah mendapatkan koordinatnya, kita harus mendapatkan height dan width, panjang dan lebar si template itu tadi. Untuk apa? Untuk melakukan proses cropping dan scalingnya. Kita akan memakai CV2 di sini. Jadi kita ambil panjang lebarnya, lalu kita convert to UN8 ya. Sebelumnya float ini ya.
ini image ini adalah float 64, dan kita kali 255 dan mengkonvertnya ke dalam tipe data UEIT8 yang menjadikan itu dua dimensi array. 255 apa? Ya, convert image to standard 8 bit format. Jadi standar standar foto bitmap ya, 8 bit dengan format 0 sampai 255 pixel range ya. Jadi OpenCV yang menggunakan function require UNT8 ya, untuk mengubah dari float ke UNT8 ya. Untuk correct visualization, jadi membentukkan visualisasinya dan memanipulasi itu untuk bisa crop dan zoom. Nah, image processing refinement. Jadi bagaimana kita tahu hasilnya, bahwa dalam sebuah gambar besar itu ada logo yang kecil itu. Nah, kita akan melakukan teknik crop dan zoom. Jadi hasilnya yang memiliki similarity tertinggi, base match tertinggi, atau yang paling mirip pada gambar besar itu kita akan zoom dan crop. Nah, setelah proses standard matching, kita akan crop section, jadi extract the match area, kita ekstrak koordinat itu tadi, lalu mengekstrak panjang lebar si image kecil tadi, gambar kecil, lalu kita zoom. Jadi kita zoom, lalu kita pixel interpolate. Pixel interpolate ini apa? Untuk mengenhance image agar tidak burik ya, agar tidak mosaik, tidak ada noise. Kita memakai package interpolar ini. Nah, kodenya gimana? Kodenya kita akan dari tadi yang dibuat standar INT, kita akan set y-nya ditambah panjangnya si template tadi. Kita akan zoom gambar besar tadi, lalu x-nya ditambah y lebarnya, jadi x, y lebar, panjang. Kita akan mengatur itu agar dia zoom. Dia akan fokus kepada area yang mirip, contohnya logo in the photo ya tadi. Zoom factor 2. Nah, zoom factor ini kita akan mengzoom 2 kali lipat, yang dimana nanti si cropped ini yang kita definisikan di sini, kita akan resize menggunakan OpenCV, lalu width-nya kita kali 2 untuk ngezoom 2 kali, dan juga panjangnya juga, dan parameter keempat dia akan memakai interpolation untuk menghadirkan menjelaskan, mengenhance image agar jelas, yang dimana ini memakai konstanta dari OpenCV intercubic ya, interpolation. Jadi resize itu akan mengurangi kualitas karena pixel ya, semakin di zoom makin pixelnya kelihatan. Nah, kita akan resize itu dan mengenhance, menjernihkan si foto tadi. Nah, intercubic adalah high quality interpolation, good for enlarging. Jadi bagus untuk zoom. Resize-nya 2 kali. Nah, resizing itu kita akan tampilkan ya display ini. Display kita akan memakai matplotlib di mana and show. Nah, kita akan menampilkan hasil zoom tadi dengan gambar gray ya.
titlenya zoom match, axisnya off, dan kita akan show. Ya, kita akan show. Gimana hasilnya? Kita akan coba ya. Kita akan menemukan ini nanti yang zoom yang ini. Sini aja. Kita akan melakukan itu di kode ini yang bernama, kita install dependensinya. Kita install dependensinya ya, OpenCV, Python headless, dan matplotlib. Lalu kita import package-nya. Kita menggunakan navi untuk perhitungan, matplotlib untuk menampilkan, scale image untuk membaca gambar, mesh templating menjadi fitur utama, fitur extraction, dan OpenCV untuk resize. Lalu kita get image from URL. Ini kita get URL dari gambar suatu institusi ini dengan rektornya dan logo suatu institusi ini. Kita tampilkan dua-duanya, lalu kita load ya, kita baca. Di sini dua-duanya kita baca ya. Ini hasilnya kan, dia hasilnya adalah float. Nah, dia float URL dan template-nya, image asli maksud saya, maaf, dan template-nya small image. Nah, dia akan di threshold ke break waktu. Lalu kita akan melakukan proses template matching di sini. Template matching, apakah ada template dalam image? Nah, ya kan, kita ekstrak untuk mengkonvert dia ke koordinat 2D. Kita dapatkan koordinatnya, lalu kita dapatkan panjang lebar si image kecil tadi agar sesuai ukurannya. Lalu kita akan convert si image tadi ke dalam 2D standar 8 bit pixel range tipe data, yaitu pixel range antara 0 sampai 2555 dan tipenya adalah UN8. Lalu kita akan crop tadi, kita akan mendefinisikan dari standar tipe data image tadi, yang dimana y-nya menjadi ukuran si image kecil dan x-nya juga kita akan menyesuaikan seperti image kecil tadi. Setelah mendefinisikannya, kita zoom 2 kali, lalu kita akan resize menggunakan OpenCV. Nah, resize-nya apa? Resize-nya image yang sudah di crop tadi, yang kita definisikan koordinatnya. Lalu panjang lebarnya kita zoom 2 kali, lebarnya kita zoom 2 kali, lebar dan panjangnya kita zoom 2 kali, lalu kita jernihkan menggunakan interpolation interkubik untuk menjernihkan. Lalu kita tampilkan. Nah, kita tampilkan si hasil akhir tadi yang sudah di zoom ini dengan warna grey, dengan, lalu kita tampilkan. Kita jalankan. Kita akan ini, dia akan menginstal ini, lalu menyalakan kodenya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini kodenya sudah sampai sini. Nah, ini dia. Ini hasil yang sudah di zoom. Berarti logo ini ada di dalam gambar yang besar ini, dan dia akan zoom dengan warna grey. Ya, dia ketemu bahwa logo ini, dia zoom, oh
dia zoom bahwa ini pada informasi gambar ini terdapat korelasi tertinggi dari perhitungan koordinatnya. Ya, zoom match templates kasusnya mencari logo dalam suatu foto. Ini logonya tampil. Ini satu ya, jika banyak sebaiknya menggunakan for di sini, tetapi saya nggak menggunakan for loop. Dia akan mengkotai yang sesuai base match-nya, similarity tertingginya paling mirip banyak, tetapi di sini saya tidak akan menggunakan. Di ini saya cukup menggunakan ini saja, crop zoom, karena cuma satu dalam gambar saya. Itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton. Maaf kalau ada salah kata. Terima kasih pada kesempatan ini sudah menonton perjalanan saya, dan bye. Thanks for watching.